Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita di hari Jumat ba'dal maghrib, pelajaran tentang nahwu ya, kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dengan membaca buku Matan al-Jurumiyah karya al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimallahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada perkataan penulis alif sebagai tanda nasab ya. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah nahwa ra'aitu abaka wa akhaka wa mashbah dzalika. Nah, sebelum melanjutkan kita sambil memurajaah sedikit-sedikit ya. Satu persatu aja sambil baca ulang. Mumpung belum panjang ya. Dari awal dulu. Dari antum Pak ya, silakan Pak, dari baca yang pertama, Anwa'ul Kalam. Dimurajaah dulu yang matannya. Anwa'ul Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul kalam. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, asuk hatta al-mufidu bil wad'i tarjim. Al-kalam, kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan peletakan. Nah, mal maksud bil wad'i, apa yang dimaksud dengan kalimat bil wad'i? Peletakan apa? Peletakan harakat. Peletakan kaidah. Ya. Peletakan kaidah bahasa Arab. Jadi kalam adalah suatu lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan peletakan kaidah bahasa Arab. Belakangnya Mas, waqsamu salasah. Waqsamu salasah. Ismun maf'ulun wa harfun ja'al makna. Nah, tarjim. Pembagian kata ada 3. Apa saja? Isim, huruf yang datang untuk memberikan makna. Ya, jadi huruf di sini huruf yang punya makna, maksudnya gitu. Karena huruf ada 2, ya masih ingat pelajarannya, huruf ada 2, huruf apa dan apa belakangnya Pak? Masih ingat Pak? Huruf ada 2. Di sini tidak ada. Di catatan. Ya, apa Mas? Mabani sama mani. Ya, kalau mabani itu apa? Ya, huruf yang tidak punya makna itu huruf hijaiyah. Ya, huruful hijaiyah, alif ba ta tha jim ha kha dan seterusnya. Adapun yang ma'ani, huruf yang mempunyai makna. Yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani. Nah, berikutnya belakangnya apa? Iqra fal ismu. Fal ismu yu'rafu bil khafi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami Ya. hurufil khafi. Ya, tarjim masuk gitu.
dan isim yu'rafu dapat diketahui dengan adanya dengan jar tanwin dan tanwin wadulul alif dan kemasukan alif ya, walami alif lam ya, dan huruf khafat ya, dan kemasukan huruful khafat. Nah, belakangnya diulangi dari wa huruful khafdi wa hiya. Berikutnya Pak. Ya, antum. Wa huruful khafdi wa hiya gitu. Wal huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wa ba'u wa ba'u wa lam wa huruful qasam. Terus lanjut. Wa hiya al-wawu al-ba'u wa ta'u. Nah, terjem. Huruf khafat adalah min dari wa ila Ila apa? Ke. Ya. wa an dari Ya. wa ala atas wa bi Di dalam. wa ruba jaran wal ba'u ba wal fa'u fa wal lam Wal kafu bukan fa itu. kaf wal lam huruf dan huruf sumpah wa ya adalah wawu ba dan ta. Nah, jadi itu huruful khafat yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba. Rubba itu bisa diartikan jarang atau kadang-kadang atau kebanyakan atau sedikit. Jadi dia tergantung konteks kalimat. Kemudian wal ba'u wal kafu wal lamu itu ba di situ maknanya dengan, bi dengan. Kemudian wal kafu kaf ka artinya apa? Seperti. Wal lamu itu bisa la bisa li tergantung nyambungnya artinya untuk. Kemudian huruful qasam huruf sumpah yaitu huruf wawu ba dan ta. Nah, itu tentang al-kalam. Kemudian isim. Wal fi'lu berikutnya. Enggak Pak? Ya, wal fi'lu. Terjem. Ya. Qad itu bisa masuk ke fi'il apa Mas setelahnya? Qad masuk pada fi'il apa? Fi'il madhi menunjukkan memberikan makna, memberikan faedah. Iya, bahasa Arabnya apa? Tahqiq, Pak. Ya, li tahqiq. Bisa masuk fi'il mudhari'? Bisa. Kalau masuk fi'il mudhari' memberikan makna terkadang taklil. Kemudian sin. Berikutnya depannya Mas. Kalau sin masuk ke fi'il apa Mas? Ya antum. Nah. Sin masuk fi'il mudhari', artinya ya saufa sama ya, saufa juga sin dan saufa. Kemudian tak tanis sakinah. Paham Pak tak tanis sakinah Pak? Berikutnya bisa ngerti Pak? Lewat aja ya. Iya. Antum Mas? Antum tak tanis sakinah masuk ke mana? Tak mengajukan perempuan. Nah, dia masuk ke fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ya, ketika kita sudah belajar tasrifan, tak tanis sakinah itu yang pelakunya hiya. Fi'il madhi yang pelakunya hiya. Seperti apa? Katabat, zahabat, jalasat. Nah, itu tak tanis sakinah. Nah, itu tanda-tanda fi'il seperti itu. Kemudian wal harfu berikutnya Mas. Antum wal harfu. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf
dan huruf apa yang tidak pantas bersamanya dalil isim maupun dalil fi'il. Ya, gimana penjelasannya? Ini kalimat apa ulama nahwu seperti itu. Lah kalau kita jelaskan ke orang awam gimana maksudnya? Apa itu huruf? Selain dalil yang berkaitan dengan fi'il ataupun isim. Ya, jadi dia itu nggak pantas menerima alamat fi'il ataupun alamat isim. Ya, jadi huruf itu segala sesuatu yang tidak bisa menerima tanda isim ataupun tanda fi'il maka dia huruf. Berarti asal ya, semua atau asal kata dalam bahasa Arab itu apa? Huruf. Jadi asalnya itu huruf. Nah, kapan dia dikatakan isim? Ketika ada tanda-tanda isim. Kapan dia dikatakan fi'il? Ketika ada tanda-tanda fi'il. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda fi'il, maka dia adalah huruf. Nah, itu asal. Nah, itu murojaah yang dulu anwaul kalam. Yang belum hafal biar sekalian murojaah ya, kalian dihafalkan. Kita lanjut materi kita. Kemarin sampai pada wa amal alif wa takunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati nahwa ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Berikutnya Pak, antum Pak ulangi dulu Pak yang ini membahas apa? Kita membahas alamat nasab dari atas dulu ya, walin nasbi. Walin nasbi. Enggak, belakangnya. Belakangnya itu. Ya, nah. Walin nasbi khamsu alamatin. Nah. Fathatu wal alifu wal kasru wal ya'u wa fathu nuni. Tarjim. Dan nasab memiliki 5 tanda. Fathah, alif dan kasrah dan ya dan menghilangkan nun. Ya, membuang huruf nun. Baik, berikutnya belakangnya Mas. Amal fathah. Amal fathatu fatakunu Alamatan aja enggak apa? Alamatan linasbi itu. alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a fil ismi al-mufradi wa jam'i tafsir wal fi'li al-mudhari'i idza dakhala alaihi nasib wala yattasil fi akhirih syai'un. Nah, tarjim. Terjemahkan. Atau belakangnya aja. Belakangnya gantian Pak, terjem Pak, belakangnya. Dan adapun fathah, maka ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 keadaan berikut ini. Pertama pada isim mufrad, pada jumlah taksir, pada fi'il mudhari, apabila dia kemasukan tanda-tanda nasab dan tidak tersambung akhirnya dengan suatu pun. Nah, jadi nasab itu tanda asalnya adalah fathah. Ya, tanda asalnya adalah fathah. Nah, maka fathah ini menjadi tanda nasab pada 3 tempat. Ya, pada 3 tempat atau pada 3 kata. Nah, kata yang pertama adalah isim mufrad. Nah, berikutnya belakangnya Mas bisa ikut Mas. Nah, sebutkan contoh isim mufrad. Sebutkan isim mufrad. Contohnya aja. Bebas. Nah, kitabun. Satu aja enggak apa. Nah, kitabun itu ketika marfu, ketika rofa. Alamatnya dhammah. Kitabun. Artinya satu kitab. Nah, dia rofanya dengan dhammah. Nah, ketika nasab di sini yang kita bahas sekarang ketika nasab, maka tandanya menjadi apa? Fathah. Ketika nasab tandanya fathah menjadi kitaban. Ya, menjadi kitaban. Itu contoh isim mufrad. Kemudian jamak taksirnya. Dari kitabun jamak taksirnya Mas sampingnya. Bisa ngikuti Mas?
Ya. Hah? Kutubun. Nah, kutubun itu ketika rafa alamatnya dhammah. Nah, ketika nasab jamak taksir, kutub itu jamak taksir, maka menjadi kutuban. Kutuban. Bisa dipahami? Ya, ini tanda perubahan tanda akhiran itu. Dari kutubun menjadi kutuban. Nah, kemudian pada fiil mudhari'. Nah, syaratnya apa? Idza dakhala alaihi nasibun. Apabila kemasukan penasab, amil nasab. Walam yatasil bi akhir syai'in, dan tidak bersambung dengan akhirannya sesuatu apapun. Jadi fiil mudhari'. Nah, belakangnya monggo Pak, belakangnya Pak. Satu contoh fiil mudhari', Pak. Fiil mudhari'. Yaktubu. Nah, yaktubu fi'il mudhari' yang rafa dengan tanda dhammah. Nah, ketika dia kemasukan penasab, kemarin kita kasih contoh apa? Lan, misalkan ada huruf lan. Lan masuk ke yaktubu menjadi lan yaktuba. Yaktuba menjadi fathah belakangnya. Nah, syaratnya apa? Dia kemasukan penasab dan yaktubu itu, yaktubanya, ba huruf terakhirnya kan ba, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu apapun diantaranya adalah waw nun, alif nun, atau ya nun yang disebut dengan af'alul khamsah. Nah, itu yang tanda fathah. Kemudian wa amal alifu. Berikutnya. Belakangnya Mas, ikra. Wa amal alifu. Nah, asmaul khamsah. Ya. Asmaul khamsah ada 5 ya lengkapnya. Apa saja Pak Mas belakangnya Mas? Ya. Asmaul khamsah apa saja? Ya. Abuka, akhuka dan seterusnya. Yang asmaul khamsahnya itu yang mana? Yang apanya? Yang asmaul khamsahnya? Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Nah, itu ketika rafa tandanya apa? Tandanya wawu. Nah, ketika nasab maka wawunya berubah. Yang tadinya abu, wawu kan, berubah menjadi aba, menjadi alif. Nah, maka itu menjadi tanda nasabnya untuk asmaul khamsah. Menjadi aba, akha, hama, fa, dha, gitu. Abaka, hamaki, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjut. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salimi. Nah, ikra'u. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsis salimi. Terjemahannya, dan adapun kasrah fatakunu alamatan, maka dia menjadi tanda linnasbi untuk nasab, untuk i'rab nasab, fi jam'il muannatsis salimi, pada jamak muannas salim, kasrah. Berikutnya Pak, depannya Pak, yang tadi Pak. Sebutkan satu contoh jamak muannas salim. Iya, antum Pak, jamak muannas salim contohnya. Iya, jamak muannas salim. Ya, muslimat. Nah, muslimat. Kemudian kita terus ulang ya. Nah. Di sini ketika rafa dia dhamma tanwin. Tapi ketika nasab maka dia menjadi muslimatin. Nah,
Jadi misalkan di depan dikasih kalimat ja'at muslimatun, ya, telah datang para muslimah. Nah, kalau di sini kita bahas nasab kan, ini misalkan ada kata ra'aitu muslimatin. Nah, di sini para muslimah telah datang. Nah, di sini kan dia sebagai subjek, ini kan predikat. Nah, ketika subjek maka dia dhamma rafa. Ketika subjek dia menjadi rafa. Nah, kalau yang di sini artinya saya melihat para muslimah. Ini subjek, predikat, ini objek. Nah, ketika objek, maf'ul bih kan, dengan bahasanya kalau yang sudah pernah belajar, intinya yang belum pernah belajar, ketika dia menjadi objek, maka dia i'rabnya nasab. Jadi di sini ini adalah dia i'rabnya nasab. Ya, nasabnya dengan alamat kasrah. Nah, jadi nasabnya jamak muannats salim adalah dengan kasrah. Atau dibalik sebagaimana perkataan penulis, dan adapun kasrah maka dia adalah tandanya nasab pada kata jamak muannats salim. Mafhum? Sambil diulang ya. Jadi misalkan yang isim mufrad tadi, misalkan sama-sama sebagai objek ya. Nah, ro'a itu semua. Kita merujuk pelajaran kemarin. Ya. Ro'a itu ya. Musliman wa muslimatan. Ya. Nah. Maka di sini tandanya apa? Fathah. Musliman dan muslimatan ini isim mufrad. Nah. Ini dia adalah isim mufrad gitu ya. Isim mufrad. Maka pakai tandanya apa? Fathah. Kemudian jamak taksir tadi. Nah, kan ro'a itu sama-sama. Ro'a itu semua biar mudah ya. Kutuban. Nah, ini fathah. Ini dia apa? Jam'ut taksir. Jamak taksir. Kemudian satunya apa? Ada 3 tempat kan? Fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan fi salah satu mawadi'ah, isim mufrad, kemudian jamak taksir satunya apa? Ya, satunya fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari contohnya tadi lan yak tuba. Nah, ini fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari. Ini fathah. Ini fathah. Nah, kemudian setelah fathah apa? Alif. Nah, setelah alif, apa pada alif siapa? Alif terletak sebagai alif sebagai tanda nasab pada siapa? Ya. Sama ro'a itu. Ya. Abaka. Nah, di sini tandanya apa? Alifnya ini. Nah, ini dia asma khamsah. Ya. Isim yang 5. Nah,
Sedangkan di sini yang kita bahas sekarang ini dia adalah jamak muannas salim. Nah, ini yang kita bahas terutama ini ya. Nah, ini dia jamak muannas salim. Nah, disimpulkan seperti ini, paham? Bisa difahami? Ada yang bingung enggak? Jadi ini nasab ini. Ketika nasab ada yang fathah, ada yang alif dan ada yang kasrah, gitu loh. Jadi bisa berubah-ubah. Sebagaimana ketika rafa. Rafa ada yang apa? Dhammah, ada yang wawu, ada yang subutun nun. Iya, tetapnya nun. Sama alif ya pada apa? Alif pada isim musanna. Kemudian berikutnya, ini ada pertanyaan enggak? Jamak muannas salim. Sudah kenal jamak muannas salim? Sudah kenal? Ya. Nah, kita lanjutkan. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linasbi fit tasniyati wal jam'i. Iqra. Ya. Artinya dan adapun ya maka dia menjadi tanda untuk nasab pada tasniyah. Apa tasniyah? Isim musanna wal jam'i dan jamak. Jamak di sini pakai alif lam, berarti dia ma'rifah menunjukkan kepada jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang ya. Jadi sampai siapa? Antum Mas ya, sebutkan satu contoh musanna. Ya, artinya apa? Dua orang muslim. Nah, sekarang kita bahas musanna. Misalkan muslimani. Nah, ini ketika dia kita kasih contoh misalkan jaa muslimani. Nah, telah datang dua orang muslim. Atau saya urutkan aja seperti itu, subjek predikat ya. Biar bahasa Indonesianya juga benar. Dua orang muslim telah datang. Ini subjek, ini predikat. Nah, maka muslimani. Nah, sedangkan ketika kita menjadikan nasab, kita bahas nasab kan, jadi ro'a itu muslimaini. Nah, kalau perempuan, misalkan di sini katakan wa muslimataini. Nah, sama aja ya. Ini artinya saya melihat dua orang muslim laki-laki dan dua orang muslimah, gitu aja ya, biar gampang. Nah, kalau di sini saya apa subjek, predikat, ini objek. Nah, ini tambahan aja. Nah, perhatikan di sini apa perbedaan muslimani sama muslimaini? Apa yang berubah?
Nah, kalau yang muslimani alif nun, kalau yang muslimaini ya nun. Berarti mana yang berubah? Ya, alif menjadi ya. Alif menjadi ya. Nah, maka yang menjadi tanda i'rab itu yang berubah. Ya. Jadi kita biar tidak bingung, yang menjadi tanda i'rab adalah yang berubah, karena i'rab itu apa? Perubahan. Nah, kalau pada musanna muslimani menjadi muslimaini, yang berubah adalah alif menjadi ya. Alif ini adalah tanda rafa, maka ya ini adalah tanda nasabnya. Sedangkan pada jamak muannats salim ada tambahan alif dan ta. Tapi apakah berubah alif taknya? Tidak berubah kan? Maka alif dan ta ini bukan tanda i'rab, tapi yang berubah apa? Harokatnya. Maka yang menjadi tanda i'rab harokatnya. Dhammah menjadi kasroh. Paham? Jadi kadang tuh bingung di sini. Nah, isim jamak muannats salim muslimatin, tanda i'rabnya apa ya? Alifnya apa taknya atau harokatnya? Nah, jadi kalau yang jamak muannats salim itu pakai harokat yang berubah. Tapi kalau isim musanna itu yang berubah hurufnya. Alif menjadi ya. Jadi ketika rafa dia muslimani dengan alamat alif. Ketika dia nasab menjadi muslimaini dengan alamat nasab ya. Nah, dengan alamat nasab ya. Jadi pahami di sini? Intinya kita bahas perubahan-perubahan nih. Jadi i'rab tuh mempelajari apa? Perubahan gitu. Yang tadinya seperti ini muslim, ini ja'a muslimun jadi musliman kan itu. Misalkan hadza kitabun menjadi ra'aitu kitaban. Nah, yaktubu menjadi lan yaktuba. Nah, ja'a abuka menjadi ra'aitu abaka. Ja'a muslimatun menjadi ra'aitu muslimatin. Ja'a muslimani menjadi ra'aitu muslimaini. Jadi perubahan akhirnya itulah yang disebut dengan i'rab. Ya, perubahan itu. Dan perubahan itu ada tandanya masing-masing. Ada tandanya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir untuk nasab, wa ammal hadfu, hadfun nun ya. Wa amma hadfun nuni fatakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsatil lati raf'uha bisabatin nuni. Nah, iqra. Nah, artinya dan adapun membuang nun, maka dia menjadi tanda untuk nasab, menjadi tanda atau alamat untuk nasab pada af'alul khamsah, pada fiil-fiil yang 5. Yang rafa'nya dia, ya rafa'nya af'al khamsah itu adalah dengan sabatin nun, tetapnya huruf nun. Ya, tetap ada. Nah, yang rafa'nya dia dengan tanda tetapnya atau tetap adanya huruf nun. Nah, ini tanda nasab yang terakhir, yang kelima. Berikutnya af'al khamsah. Tahu Mas? Ya, depannya Pak. Af'al khamsah. Ini sudah saya hapus. Sudah belum ini? Atau mau disimpan dulu? Ya, saya tulis di sini aja ya, af'al khamsah.
Sudah belum af'alul khamsah? Sudah kan? Pada rofa itu dengan alamat apa? Tetapnya huruf nun dengan tanda nun. Ya, di halaman sebelumnya paling bawah tuh. Wa aman nunu fatakunu alamatan li raf'i fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabah. Nah, af'alul khamsah. Berarti ada 5. 1 2 3 4 5. Apa saja? Ya, yaktubani. Terus? Yaktubuna. Yaktubuna. Depannya gantian. Apa? Yaktubani sudah. Ya, ya-nya dengan ta menjadi taktubani. Tak ya. Taktubani. Ya. Lagi? Jangan depannya, Pak. Monggo, Pak. Enggak, bukan. Bukan. Yaktubani, yaktubuna, taktubani. Taktub. Seperti ini aja. Ini ya diganti tak. Taktubuna. Ya. Taktubuna. Taktubuna. Terakhir apa, Pak? Taktubina. Taktubina. Ya. Yaktubani, yaktubuna. Taktubani, taktubuna, taktubina. Nah. Jadi ini yaktubani huma. Yaktubuna hum, ya. Huma, hum. Kemudian taktubani siapa? Huma atau antuma. Antuma. Taktubuna antum. Taktubina anti. Nah, ini af'alul khamsah ketika rafa bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini, yaitu ada nunnya. Yaktubani, yaktubuna, taktubani, taktubuna, taktubina. Nah, namun ketika nasab, misalkan ditambahi lan, lan, maka ini menjadi nah, yaktuba. Kemudian ini menjadi yaktubu. Kemudian lan, taktuba menjadi lan. Ini tak ya. Ini taktubi. Nah, jadi nunnya ini dibuang. Nah, ini dia adalah tanda nasab untuk af'alul khamsah, namanya hadfun nuni, membuang huruf nun. Nah, di sini ada kalimat alati raf'uha bisabati nun, yang rafa'nya dia itu dengan tetapnya huruf nun. Jadi kalau ditanya af'alul khamsah ketika rafa, tandanya sabatun nun. Kalau bahasanya jurumiyah di buku lain subutun nun, tetapnya huruf nun ketika rafa. Ketika nasab hadfun nun, membuang huruf nun. Nah, ini bisa berubah.
Jadi yang tadinya yaktubuna, yaktubani menjadi yaktuba, yaktubuna, yaktubu. Sebagaimana pelajaran syaraf kemarin. Ya, di pertemuan yang lalu kan syarafnya dikasih lan kan. Nah, itu kan di tasrif semua ketika ditambahi lan. Nah, ini namanya af'alul khamsah. Kalau yang di pelajaran lalu, af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah itu alif. Nah, ini dhamir tasniyah nih, alif. Nah, ini alif tasniyah. Kemudian dhamir jamak. Nah, dhamir jamak itu waw. Waw ini dhamir jamak. Kemudian dhamir muannatsatil mukhatabah itu ya. Ini namanya yaul mukhatabah. Ya mukhatabah. Nah, lengkap tentang nasab. Jadi nasab punya 5 alamat. Nah, paling banyak itu nasab alamatnya. Kalau kemarin rafa punya berapa alamat? 4. Nah, kalau nasab ada 5. Nah, 5 itu apa? Fathah itu yang asal, kemudian alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Membuang nun. Nah, jadi perlu diulang-ulang. Kalau belum paham bisa tanya ke temannya atau silahkan tanya aja. Ada pertanyaan? Yang belum dipahami apa? Nggih, Pak? Ini tapi terkait dengan qiraat. Kayak ini maksud saya fakunu alamatan. Ini kalau kita baca seperti ini ya ada orang yang menentukan tajwid kan kita disalahkan. Kita tidak bisa disalahkan, kita nggak baca Al-Quran. Gitu. Ya, artinya kalau membaca di hadapan teman-teman yang sudah paham tajwid, sudah belum baca kitab. Ya Kak, berarti dia belum paham penempatan, ya gitu. Meskipun dia paham, tapi ternyata belum paham apa? Belum paham penempatan penggunaan tajwid. Jadi tajwid itu ketika membaca Al-Quran. Kalau kita berbahasa Arab biasa, bukan bahasa Al-Quran, maka tidak usah pakai tajwid. Tapi kalau makhraj, iya. Kalau makhraj itu masalahnya huruf per huruf. Kalau nggak salah makhraj, bisa salah arti, salah paham nanti. Antara ha sama kha, beda. Ha sama ha, itu kan beda. Itu masalah tajwid khusus Al-Quran di pembacaan. Kalau bahasa Arab lainnya ini tidak ada masalah. Malah kalau kita belajar nahwu sharaf itu ya lebih bagusnya itu kita baca sesuai dengan hukum asalnya aja itu. Biar tidak membingungkan itu. Nah, ada pertanyaan lagi? Untuk yang af'alul khamsah tadi untuk jadikan dia nasab berarti harus ada amilnya atau iya. Kalau fi'il itu amilnya itu lafzi. Fi'il itu amilnya itu kelihatan secara lafaz. Jadi seperti nah, ini ya fi'il yaktubani itu asal kan dia tidak ada lafaz yang mengubah i'rabnya, maka kembalikan ke hukum asalnya yaitu rafa. Makanya nanti kalau dalam i'rab fi'il mudhari' rafa itu cara i'rabnya fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasbi wal jazimi. Yang artinya ini adalah fi'il mudhari' yang dirafa'kan karena kosong dari amil penasab dan amil penjazm. Karena secara lafaz itu tidak ada yang menasabkan atau menjazmkan. Namun ketika ada lafaz ya ini kan amilnya itu lafzi. Amil itu faktor yang mengaruhi, kelihatan kan lan, maka menjadi lan yaktuba, lan yaktubu, lan taktuba, lan taktubu, lan taktubi. Jadi ada lan di situ, amil lafzi namanya. Nah, adapun isim itu belum tentu lafzi. Kalau isim yang lafzi ada, misalkan inna masuk lafzul jalal, misalkan Allahu menjadi innallaha. Tapi ada yang amilnya itu maknawi, seperti Allahu akbaru, alhamdulillahi. Lah, alhamdulillahi, maka dia kenapa rafa? Karena dia sebagai awal kalimat. Atau misalkan tidak di awal kalimat. Qala Allahu, qala Allahu. Nah, qala Allahu, Allah di situ amilnya adalah karena dia maknanya sebagai pelaku.
Mananya sebagai pelaku, tidak secara lafaz tapi secara makna. Mananya dia pelaku, maka dia rofa. Nah, tapi ketika di situ menjadi da'autu, misalkan aku berdoa kepada Allah, da'autullah, aku berdoa kepada Allah. Allah di situ lafzul jalalah mansubnya karena sebagai objek, secara makna itu. Maknanya sebagai objek. Jadi bisa secara lafaz, bisa secara makna. Tapi kalau fiil itu harus secara lafaz, kelihatan. Ya, tidak ada secara makna tiba-tiba mansub, itu tidak bisa kalau fiil. Nah, ada lagi? Ya. Agak keras Mas, ulangi. Yang muslimatin ini. Ini sama ini. Sebab i'rabnya. I'rabnya ini kan ja'a muslimani. Nah, sama ini ja'a muslimani, muslimani dia i'rabnya kan rofa. Ya. Muslimani artinya kan dua orang muslim telah datang. Sebab i'rabnya itu secara makna dia sebagai subjek, pelaku. Secara makna gitu sebagai subjek di sini. Nah, ini sebabnya, sebab i'rabnya. Sedangkan ketika mansub menjadi ra'aitu muslimaini menjadi, nah ini sebagai objek, nah, secara makna. Jadi nah, ini namanya isim kalau ya di sini. Dia isim. Kalau yang ditanyakan tadi kan fiil. Nah, kalau fiil ada amil yang lafzinya, itu amil lafzinya di sini. Lannya itu. Nah, nanti terbatas, tidak banyak yang menasabkan, itu tidak banyak. Nanti akan disebutkan di penjelasan berikutnya, ada an, lan, idzan, kai, lam, mukai dan seterusnya. Jadi tidak banyak ini. Paham? Jadi sebagai tadi ya subjek atau sebagai objek secara makna dia. Nah, ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah, sampai sini dulu, sudah masuk waktu isya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.